hari pertama Fufu Fafa sudah menyalip Presiden Prabowo. Cara baru masuk hari ketiga, Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Sudah dibanjiri kritikan-kritikan dan hujatan-hujatan dari para pembencinya. Gibran mau duduk manis di istana, salah. Gibran mau turun ke lapangan untuk mensurvei semua proyek pembangunan, juga salah. Gibran mau belusukan sana sini, juga salah. Kira-kira maunya dari para pembenci ini apa sih? Dan orang-orang yang mengkritik ini adalah orang-orang yang memang masih dari kelompok yang lama. Ada Saididu, ada kelompok-kelompok sebelah yang tidak suka dengan Pak Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kapan sih kalian move on? Hari ini presidennya adalah Bapak Prabowo Subianto, bukan Insinyur Haji Joko Widodo. Hari ini wakil presidennya adalah Gibran Rakabuming Raka, bukan Kiai Haji Maruf Amin. Ayo move on. Jangan setiap hari hanya kritik dan terus mengkritik. Jangan setiap hari hanya hujat dan terus menghujat. Awas, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang stres, orang-orang yang emosian biasanya cepat meninggal loh. Umurnya tidak panjang. Benar-benar saya tidak mengerti. Gibran Rakabuming Raka di hari pertama dia masuk kerja, ketika mengunjungi MRT, katanya hanya mau bangun citra saja. Aduh, memang susah ya. Orang-orang kalau sakit hatinya sudah akut, susah untuk move on-nya. Mari kita simak bersama-sama komentar dari mereka yang tidak suka melihat Gibran Rakabuming Raka bekerja. Inilah komentar selengkapnya. Seakan tak menganggap adanya presiden, Fufu Fafa langsung unjuk gigi di hari pertamanya jadi wakil presiden. Mulai dari menerima PM Korea Selatan, menerima Wapres Cina, hingga mengunjungi pembangunan MRT. 3 kegiatan Fufu Fafa itu pun langsung dikerubungi media lokal maupun internasional, seakan kegiatan itu lebih penting dari seorang presiden. Mungkin inilah hasil kesepakatan Solo beberapa waktu lalu, untuk mengedepankan Fufu Fafa ketimbang Prabowo. Tak heran bila nanti ada survei yang mengulas tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja Wapres. Bak Gayung bersambut, info yang beredar di media sosial X menyebutkan bahwa ke depan Fufu Fafa memang ditugaskan untuk belusukan ke sana kemari, kurang lebih mirip Mulyono. Sementara presiden lebih banyak di istana dan ke luar negeri. Sehingga yang bakal sering diliput media, ya belusukannya Fufu Fafa. Dengan tujuan untuk menaikkan popularitasnya sebagai modal 2029. Hari pertama Fufu Fafa sudah menyalip Presiden Prabowo. Banyak pihak meminta kita untuk menunggu 100 hari pemerintahan Prabowo, tapi saya melihat di hari pertama Fufu Fafa sudah menyalip Presiden Prabowo. Ini terlihat dari membandingkan 2 kegiatan Presiden dan Fufu Fafa. Presiden di hari pertama melantik wakil menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri, dan ditambah dengan berita bermain dengan kucing kesayangannya Bobby Kertanegara. Fufu Fafa membuat acara yang spektakuler menurut media, yaitu menerima Perdana Menteri Korea, menerima Wakil Presiden Cina, dan mengunjungi terowongan MRT. Kedua berita ini sangat berbeda. Ini yang dilakukan Prabowo adalah berita biasa-biasa saja, sementara yang dilakukan oleh
Fufufafa itu menjadi berita internasional karena menerima pemimpin negara lain, dan pasti, dan saya lihat beritanya betul-betul itu jauh lebih tinggi bobotnya dibanding dengan berita presiden sendiri. Nah, dugaan saya bahwa tim media, influencer, dan buzzer Jokowi yang selama ini digunakan ini sudah berpindah ke Fufufafa. Sangat terlihat dari orang yang memahami bagaimana tim media wakil presiden. Saya melihat kemarin inilah tim media yang paling canggih sekarang sejak adanya Republik Indonesia. Selalu tim media wakil presiden itu lebih rendah kualitasnya dibanding dengan tim media presiden. Nah, dan ini kelihatannya sudah berpindah semua. Artinya apa yang terjadi bahwa sekarang pencitraan yang dilakukan oleh Fufufafa ini sudah dilakukan dan dilakukan secara sistematis. Saya punya keyakinan bahwa konsultan politik, konsultan pencitraan Jokowi sudah ada di sekitar Fufufafa. Oligarki yang membiayai pencitraan Jokowi selama ini kelihatannya juga sudah berpindah dan sudah berpindah untuk membantu Fufufafa. Menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ada di kabinet Prabowo sekarang sepertinya juga sudah menyiapkan karpet merah untuk digunakan oleh Fufufafa meningkatkan citra mereka. Nah, yang perlu kita awasi, bukan mati, saya punya keyakinan bahwa mungkin beberapa waktu ke depan akan muncul survei tentang kepuasan kerja Fufufafa. Itu sepertinya sedang disiapkan. Jadi, ini semua terjadi menurut saya ini masih kendali dari sutradara yang sedang istirahat di Solo, Pak Jokowi. Jadi, saya ingin mengatakan Pak Prabowo, Bapak sudah kalah selangkah dari Fufufafa. Terima kasih. Kali ini kita mau bicara tentang gerak-gerik Gibran Rakabuming Raka setelah menjadi wakil presiden. Terlihat Gibran sangat aktif berpolitik atau melakukan kegiatan-kegiatannya pada hari kedua setelah menjabat sebagai wakil presiden. Ada agenda-agenda yang saya perhatikan dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka, terlepas itu sudah dengan koordinasi dengan presiden atau tidak koordinasi, saya belum mendapat informasi, tetapi saya melihat bahwa Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan negara asing dan juga melakukan kunjungan ke MRT. Saya melihat menyoroti tentang pertemuan beliau dengan beberapa perwakilan negara asing, meskipun itu bukan kepala negara, tapi itu adalah perwakilan negara karena ada yang wakil presiden, ada yang wakil perdana menteri dan lain-lain. Bagi saya ini adalah sebuah langkah yang cukup ofensif dari Gibran Rakabuming Raka, apalagi kalau pertemuan-pertemuan tersebut tidak dilaporkan, tidak disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto. Artinya ini adalah sebuah langkah politik yang blunder dan bisa menjadi jarak atau membuat suasana tidak kondusif di pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan akan terjadi matahari kembar. Kita pernah punya sejarah bagaimana Pak SBY dulu dengan Pak Yusuf Kala sampai terjadi keriuhan-keriuhan dan muncullah istilah matahari kembar. Demikian juga ketika Pak Yusuf Kala menjadi wakilnya Pak Jokowi di periode pertama, terlihat bahwa ada matahari kembar karena terlalu aktifnya wakil presiden untuk melakukan manuver-manuver dalam politik maupun dalam pemerintahan. Nah, ini Gibran saya perhatikan pada hari kedua telah melakukan manuver, yaitu melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa perwakilan negara asing. Karena ketika melakukan pertemuan dengan negara asing itu, artinya kan dunia akan melihat, dunia akan menyorot. Hanya sekarang apa yang disampaikan oleh Gibran kepada mereka kita tidak tahu. Saya tidak mengerti apa yang sebetulnya agenda pertemuan tersebut dan apa yang dibicarakan di sana. Bahkan saya sampai sempat menduga-duga, ini duga-dugaan, ini nyeleneh. Memang saya ini channel adalah channel usil. Ini jangan-jangan para wakil-wakil negara asing ini mau menagih utang nih.
Karena kita melihat bagaimana Pak Jokowi selama masa pemerintahannya banyak sekali menumpuk utang di negara ini, dan mungkin banyak sekali membuat janji-janji dengan perwakilan negara asing dalam bentuk investasi yang sekarang mereka sangat takut, khawatir apakah itu akan berjalan atau tidak karena pergantian pemerintahan ini, apalagi terkait IKN. Kita tahu bahwa Pak Prabowo Subianto tidak menyebut sama sekali ibu kota negara di dalam pidato perdananya. Tidak menyebut sama sekali. Bahkan sampai hari ini Pak Prabowo belum bicara tentang IKN. Artinya apa? Pihak-pihak yang mungkin sudah terlanjur masuk tangannya ke IKN khawatir sekarang tentang nasib IKN. Dan mungkin itulah yang sedang dibahas dengan Gibran supaya disampaikan ke Presiden Prabowo. Tapi ini hanya sebuah keusilan saya menduga-duga. Saya tidak tahu apakah itu agendanya atau tidak. Tetapi bagi saya poinnya adalah aktivitas Gibran yang terlalu aktif sangat mungkin nanti untuk membuat jarak dengan Pak Presiden. Dan mungkin saja Gibran sedang berambisi ke 2029 dengan mencoba membangun citra dirinya, rajin bekerja belusukan kayak bapaknya dulu, akhirnya pencitraan semua meskipun pencitraan palsu. Dan mungkin Gibran sedang melakukan itu ke depan. Maka di hari kedua saja, bahkan ketika menteri-menteri di kabinet ini masih ada yang tidak tahu harus berkantor di mana, Gibran sudah turun belusukan ke bawah. Saya tidak memahami apa sebetulnya tujuan agenda dia turun ke lapangan mengunjungi MRT. Saya tidak begitu meresapi apa kepentingannya, apa urgensinya. Selain dari urgensi untuk pencitraan bahwa seolah-olah Gibran melangkah di depan untuk bekerja demi bangsa. Wow, kalau semua ini dikemas hanya untuk pencitraan, saya pikir Gibran salah. Itu akan menjerumuskan saudara Gibran nanti ke dalam situasi yang tidak nyaman dan tidak kondusif di pemerintahan ini. Tapi memang ya kalau Gibran mau meniru cara Jokowi dulu, ya mungkin saja. Tapi semua itu akan menjadi sebuah kepalsuan dan tentu akan mengakhiri karir politik Gibran. Kita akan lihat ke depan ini apakah memang semua ini didesain khusus oleh Gibran dan konsultan politiknya untuk mengangkat citra dirinya dalam kontestasi politik ke depan di 2029. Karena memang keluarga ini punya latar belakang ambisius dalam jabatan. Dari Jokowi ke anak-anaknya semua. Kelihatan ambisinya di dalam jabatan kekuasaan itu sangat luar biasa. Maka sangat mungkin semua itu dilakukan oleh Gibran untuk pencitraan dirinya. Kita tunggu saja apakah nanti akan menjadi matahari kembar yang kemudian matahari utama memadamkan matahari kembar itu. Kita tunggu waktu permainannya nanti. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada dua cuplikan video yang datangnya dari Bapak Saididu dan Ferdinand Hutahayan. Ayo, siapa yang tidak mengenal kedua sosok ini? Selama ini kita ketahui bahwa Bapak Saididu ini adalah kelompoknya kakek Amin Rais. Saya berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Saididu ini jangan sampai adalah pesanan dari kakek Amin Rais. Tapi jujur ya, terkadang saya itu tidak mengerti. Gibran tidak bekerja salah. Gibran bekerja pun salah. Dikritik, katanya mencari pencitraan dan lain sebagainya. Saya tidak mengerti maunya mereka ini apa. Ini baru masuk hari ketiga. Gibran menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tetapi penilaian-penilaian dari para gelandangan politik ini rasa-rasanya sudah terlalu jauh. Berilah waktu dia seminggu dulu, 2 minggu dulu, sebulan dulu, atau sampai 100 hari kerja, baru diberi penilaian. Baru aja masuk hari ketiga, penilaiannya sudah sana sini, sudah seolah-olah bahwa ini semua adalah settingan, ini semua adalah pencitraan dan lain sebagainya.
Ayo, coba bangun narasi yang bisa membuat kami generasi muda ini bisa menjadi bahan inspirasi. Bukan sepanjang waktu hanya terus menghujat, mengkritik, dan lucunya tanpa ada solusi. Saya kalau lihat mukanya Said Didu, Refli Harun, Faisal Assegaf, Roy Suryo, Kakek Amin Rais, jujur, apa yang mereka omong itu masuk di telinga kiri dan keluar di telinga kanan. Karena saya sudah tahu kalau mereka ini adalah kelompok-kelompok yang sedang berjuang untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Sehingga kalau narasi-narasi negatif yang diproduksi dari kelompok-kelompok mereka ini, saya sendiri tidak kaget. Bagi saya, ini adalah candaan. Ini adalah lawakan untuk menghibur kita semua. Coba tunggu sampai 100 hari kerja dulu lah, baru kita mulai mengkritik. Baru kita mulai melihat 100 hari kerja ini mereka buat apa saja. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai seorang presiden dan wakil presiden, pasti keduanya ini punya job description-nya masing-masing. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Gibran. Apa yang bisa diputuskan oleh Gibran dan apa yang tidak boleh diputuskan oleh Gibran. Dan saya sangat yakin bahwa itu semua berdasarkan instruksi dari Bapak Prabowo Subianto. Masa iya sih Gibran mengambil sebuah keputusan tanpa ada pemberitahuan kepada Bapak Prabowo? Wah, bahaya tuh. Lama-lama Gibran bisa dicopot dari jabatannya. Tetapi harapan saya bahwa dalam waktu 100 hari ke depan, mari kita memantau dulu. Belum sampai seumur jagung, sudah dikritik, sudah dibanjiri hujatan dan lain sebagainya, menurut saya itu tidak logis. Ini baru masuk hari ketiga. Sabar. Yang selama ini mungkin berada di pihak oposisi, sabar. Lihat dulu. Selama 100 hari kerja ini, apa yang dia lakukan? Jangan tergesa-gesa. Jangan terlalu cepat untuk memvonis seseorang. Untuk memvonis Bapak Wakil Presiden kita. Siapa tahu kunjungannya ke MRT itu ada agenda terselubung yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Kan ini semua menduga-duga. Mari, jangan terlalu cepat untuk menjudge. Jangan terlalu cepat untuk memvonis. Jangan terlalu cepat untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka ini hanya pencitraan semata. Mari, saya masih mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan kembali cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen yang berjudul bahwa belum genap 1 minggu Kabinet Merah Putih sudah bikin gaduh. Benarkah demikian? Inilah cuplikan video selengkapnya. Selamat malam. Belum genap 1 minggu Kabinet Merah Putih, kabinetnya Prabowo Subianto dilantik.
sudah banyak anggota kabinetnya Prabowo ini bikin gaduh di ruang publik. Kemarin ada Yusril Iza Mahendra yang memberikan statement bahwa kasus tragedi 98 itu bukan HAM berat. Kedua, berkaitan dengan Mayor Teddy yang dijadikan Seskap, sekretaris kabinet, yang katanya tidak perlu berhenti atau tidak perlu mengundurkan diri dari TNI aktif. Setelah itu ada Natalius Pigai yang selama ini teriak-teriak HAM. Ia merasa kaget karena dananya, budget dananya atau alokasi dananya di kementeriannya hanya 60 miliar. Ia minta anggaran 20 triliun. Nah, dan kemarin itu ada Yandri Susanto, politikus Partai Amanat Nasional yang diamanahi menjadi Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, itu mengundang acara atau mengundang kepala desa dan perangkat desa ke haul ibunya memakai kop Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Tidak lucu. Belum satu minggu loh ya, mereka sudah bikin gaduh di ruang publik. Apakah ini yang kemudian dinamakan zakat kabinet? Apakah ini yang kemudian dinamakan zakat kabinet? Yang harapannya Pak Prabowo ini luar biasa bagus. Harapannya Pak Prabowo ini dengan zakat kabinet ini pemerintahannya berjalan efektif dan efisien. Mestinya kan begitu. Karena dalam konsep secara teoritik, zakat kabinet itu kan kabinet yang diisi oleh profesional. Nah, bagaimana seseorang bisa dinilai profesional kalau belum apa-apa aja sudah memberikan ruang publik yang ricuh, belum apa-apa sudah minta anggaran yang begitu besar, belum apa-apa sudah menyalahkan lembaga karena bukan enteng lah, bukan sesuatu hal yang biasa memakai kop lembaga untuk kepentingan pribadi. Itu bukan hal yang biasa, bukan hal yang enteng. Justru ini hal yang tidak baik. Hal sepele kayak gini aja dia diabaikan, apalagi nanti hal yang besar. Jadi saya pikir orang-orang semacam ini jauh dari kata-kata profesional. Makanya harapannya Pak Prabowo harus bahasanya mereview orang-orang yang membantunya. Jangan sampai orang-orang yang membantunya kemudian mencederai niat baiknya, kemudian mencederai niat mulianya untuk membentuk kabinet yang profesional dan efisien. Saya pikir begitu. Jujur Yandri Susanto dan Natalius Pigai ini khususnya ini sangat lucu. Mereka kayak nggak tahu sih, apa mungkin mereka ini masih gagu atau bagaimana, karena sebelumnya mereka belum pernah menjadi menteri atau memangku jabatan di eksekutif. Mungkin demikian. Belum satu minggu sudah banyak mereka bikin blunder-blunder di ruang publik. Nah, kalau kritikan seperti ini, itu baru saat sungi jempol. Artinya kritikannya itu objektif, bahwa memang benar. Belum bekerja saja, Natalius Pigai sudah meminta agar alokasi anggaran untuk kementeriannya itu harus 20 triliun. Sama halnya dengan Menteri Desa tadi. Penggunaan kop kementerian dipakai untuk kepentingan pribadi. Apakah kita harus memaklumi karena mungkin mereka kaget dengan jabatan yang mereka terima saat ini yang diberikan oleh Bapak Prabowo Subianto? Sehingga sekali dikritik, langsung auto minta maaf. Harapan saya bahwa kalian-kalian yang diberi mandat oleh Bapak Presiden itu, gunakanlah jabatan Anda dan kekuasaan Anda itu untuk kesejahteraan rakyat,
untuk rakyat Indonesia, bukan untuk keluarga Anda. Itu yang perlu dicapkan baik-baik. Biar jangan sampai dari hari ke hari netizen Indonesia itu selalu mengkritik Anda. Cobalah buat hal-hal itu yang masuk di akal. Lama-lama semua pulau bisa dijual. Jujur kalau kritikan-kritikan begini saya suka. Artinya kritikannya itu objektif, sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Bahwa memang benar itu telah dilakukan oleh mereka yang dipercayakan oleh Bapak Prabowo Subianto untuk membantu Bapak Prabowo selama 5 tahun yang akan datang. Hal-hal yang mereka sampaikan tidak masuk di akal, mari kita kritik. Jangan kita menduga-duga, jangan kita membuat statement yang pada akhirnya jatuhnya itu memfitnah. Itu tidak bagus. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasi kita bahwa baru masuk hari ketiga Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, sudah muncul kritikan-kritikan pedas yang semuanya itu berbasis tebak-menebak. Seperti teka-teki ya. Ayolah, kalian-kalian yang para politisi, yang punya ilmu politik, yang punya jabatan politik dan lain sebagainya, entah itu sebagai kader partai, anggota partai dan lain sebagainya, tolong suarakan sesuatu itu yang bisa masuk di akal. Jangan buat kami masyarakat Indonesia, kami yang rakyat jelata ini ngakak tertawa karena melihat kelucuan yang diproduksi oleh kalian itu. Ayo, mari kita tetap kritis untuk terus mengawal keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Bapak Prabowo Subianto, oleh Bapak Gibran Rakabuming Raka, maupun oleh para menteri yang sudah diberi kekuasaan dari Bapak Prabowo untuk membantu Bapak Prabowo selama 5 tahun yang akan datang. Tetap semangat. Jangan lupa untuk terus berpikir dengan menggunakan logika akal sehat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.